Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian rutin kita membahas fikih muamalah, dan ini adalah perjumpaan kita yang kedua ya. Ada sebagian teman-teman yang mengatakan, Ustadz ya, kajiannya kitab cuman saya nggak mulai dari tengah-tengah, saya nggak mau kajian deh ya. Ya, aduh ini udah tengah jalan kitab ya, saya mau nunggu pembahasan baru. Ini adalah jawaban yang keliru ya, karena kita juga ketika di Jember itu masuk kajian kitab udah setengah jalan ya. Cuman ada sebuah kaedah, man la yu'khad kulluhu la yutrak julluh. Sesuatu yang tidak bisa diambil semuanya, nggak bisa diambil 100%, jangan ditinggalkan 100%. Kajian kita nih terlambat, aduh nggak usahlah kajian terlambat, enggak. Lebih baik datang terlambat daripada enggak kajian sama sekali. Lebih baik kita meskipun enggak di awal-awal pembahasan tetap ngaji rutin meskipun kita enggak dari awal. Kenapa? Karena tidak semua yang kita enggak bisa ambil semuanya kita tinggalkan semuanya. Kita lanjutkan kajian rutin kita ya, membahas fikih muamalah ya. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan yang sangat amat penting sekali sebagai dasar. Kalau kita paham konsep malam hari ini, insya Allah penerapan turunan-turunan studi kasus kontemporer pun bisa kita hukumi, yang dikenal dengan syarat sah jual beli. Tapi sebelum itu ada pembahasan beberapa pertanyaan kemarin yang ini kita bahas juga, yaitu tentang masalah pengantar jual beli, adalah tentang tempat jual beli. Ya, jadi tempat jual beli. Di mana tempat jual beli? Di mana saja. Ya, jadi tempat jual beli di mana saja, kecuali satu tempat. Apa itu? Masjid. Dan ada banyak bertanya, Ustadz apa hukum jual beli di masjid dan bagaimana batasan masjid? Yang pertama kita harus pahami bahwasanya semua tempat untuk berjual beli diperbolehkan kecuali masjid. Dalilnya adalah hadis Abu Daud, kata sahabat, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam anisyira'i wal bai' fil masjid. Nabi melarang jual beli, baik menjual maupun membeli di dalam masjid. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah sabda Nabi dari Tirmidzi, kata Nabi SAW, idza ra'aitum man yabi aw yabta' fil masjid faqulu la abrahallahu tijaratak. Kalau kalian melihat ada orang jualan di masjid, baik dia menjual barang atau membeli barang, katakan, doakan mereka semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam bisnis dan perniagaanmu. Boleh enggak doain jelek orang? Boleh enggak? Boleh enggak mendoain kejelekan untuk orang lain hukum asalnya? Enggak boleh. Tapi kenapa di sini malah diperintahkan? Karena yang mengerjakan adalah sesuatu yang haram. Memang beda pendapat para ulama. Jumhur mengatakan larangan jual beli di masjid maksudnya makruh. Tapi pendapat yang lebih tepat adalah haram. Kenapa? Karena Nabi nyuruh doakan keburukan, ndak laku jualan kau. Doakan begitu. Ada orang jual di masjid, ndak laku kau. Nak marah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan mentang-mentang gara-gara saingan kita dia, ndak ada laku. Ya, kita saingan, dia di masjid tak laku kau. Jadi bukan gara-gara pengen mengingkari kemungkaran. Pernah suatu ketika seorang ulama atau Ibn Yasar ngelihat ada orang jualan di masjid. Kata Nabi SAW, kata beliau, ya, pergi. Ini sukul akhirah. Ini adalah pasarnya akhirat, bukan pasar dunia. Pasar dunia tuh di pasar 16, Sindi, ya, Simpang Kayu Agung, Sentosa. Itu pasar. Adapun ini adalah pasar akhirat. Pergi kau ke pasar dunia.
Sekarang pertanyaan Ustadz, apa batasan masjid? Karena ada yang mengatakan teras bagian dari masjid, halaman bagian dari masjid. Benar atau tidak? Memang ada pendapat para ulama tentang bagaimana menentukan hukum. Apakah ini masjid atau tidak yang haram jual beli di dalamnya? Maka ada sebuah kaidah bahwasanya yang mengikuti at-tabi'u tabi', pengikut followers itu dihukumi sebagai followers. Teras mengikuti masjid, mengikuti. Berlaku dengan hukum masjid, nyambung dengan masjid. Orang sebagian sholat tahiyatul masjid di sana, sehingga berlaku teras masjid. Kalau dia masih menempel, itu adalah masjid, sehingga nggak boleh jualan di teras masjid. Kalau halaman, karena halaman sudah berbeda hukum dengan masjid, meskipun dia tanah wakaf masjid, ada yang bilang tanah wakaf masjid nggak boleh, nggak, karena itu bukan masjid. Boleh nggak ngeludah di sana? Boleh. Boleh nggak pipis di halaman masjid? Boleh, karena udah berbeda hukum dengan masjid, beda dengan teras masjid, beda dengan dalam masjid. Oleh sebab itu diperbolehkan kalau daurah tabligh akbar misalnya kita jual beli di halaman masjid kalau diizinkan oleh panitia misalnya, ya. Kalau pengen berbeda pendapat nggak masalah Pak. Wah saya pokoknya haram, silakan, tapi nggak boleh memaksa. Seandainya menyampaikan pun dengan hikmah, menurut Ustadz Dr. Fulan, beliau mengatakan bahwasanya setiap tanah wakaf untuk masjid itu adalah masjid, sehingga nggak boleh jualan di halaman sini. Kau jualan depan gerbang sana. Oh ya, syukuran akhi. Cuman saya mengambil pendapat Ustadz Fulan. Ya, boleh asal bukan dengan hawa nafsu. Jadi nggak boleh jual beli di dalam masjid. Dan ingat, yang nggak boleh itu akad. Kau jual baju, iya aku pesan ya. Ini jual beli udah. Ya, ini duitnya. Termasuk juga membayar atau memesan atau menerima konfirmasi pesanan dengan gadget, media sosial, handphone, smartphone di dalam masjid. Mesen Grab, ya dia mau pulang nih, yang mesen Grab di dalam masjid, ini nggak boleh. Kenapa? Karena melakukan akad di dalam masjid. Telepon. Jadi kalau pengen ngesen Grab, keluar aja, ya keluar halaman sedikit, pesan, masuk lagi. Kalau masnya datang baru keluar, ya. Tapi kalau akhwat-akhwat usahakan ya, jangan dengan mamang-mamang Grab, ya. Tapi cari teman yang satu rute, ya. Atau kalau emang Ustadz nggak ada Ustadz, ya, maka caranya cari driver perempuan, ya. Atau kalau nggak ada, cari mahram yang bisa mengantarkan. Bapak maksudnya, antum seuzon dulu, bapak mahram juga, ya. Atau kakak atau adik begitu ya. Jadi ini hal yang harus kita pahami, termasuk juga ya kita menerima pesanan. Kita orang mesennya di luar masjid. Ya, kita di masjid. Ustaz, saya pesen ya. Oke, nah itu udah termasuk akad, oke itu. Jadi caranya read aja, read. Ya, di read. Balik pengajian, oh, aduh udah dihapus tadi, nggak jadi pesen, ya. Aduh, Ustaz takut kalau di cancel pesanannya. Maka caranya keluar masjid ketika dapat orderan tadi, keluar masjid, oke, masuk lagi. Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana bayar hutang dalam masjid? Boleh nggak? Kenapa boleh? Hah? Karena yang dilarang adalah jual beli, bukan bayar utang, bukan ngutang. Tukar uang dalam masjid boleh? Boleh nggak? Nah, jual beli bukan? Jual beli, kita bahas pengantar pertama tadi, bahwasanya jual beli termasuk tukar uang sama tukar uang. Tukar kado di masjid boleh? Tukar kado? Hah? Enggak boleh, kenapa? Karena tukar kado termasuk jual beli. Kan enak paham konsep bapak-bapak. Jadi tahu dulu pengertian jual beli. Kalau enggak hadir kajian kemarin susah.
Ya streaming di Fat Media. Jangan lupa subscribe, ya, ya, like dan seterusnya ya. Jadi ini yang harus kita pahami ya teman-teman, bahwasanya di antara cara kita belajar adalah memahami ya usul, memahami pondasi. Ya, kalau kita paham tambah-tambahan, nanti perkalian gampang. Tapi kalau orang nggak paham tambah-tambahan, perkalian, gimana dengan bahas masalah kalkulus, ya, masalah yang lain? Kenapa? Dia nggak paham konsep. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain. Fikih muamalah. Kenapa orang masih tanya OVO gimana, GoPay gimana, asuransi gimana? Karena mereka nggak paham konsep. Nah ini yang dipahami kita kemarin, apa itu jual beli, bagaimana macam-macam jual beli, dan pada malam hari ini syarat sah jual beli. Ini dasar yang harus kita pahami. Ketika udah paham dasar, nanti menerapkan agak lebih mudah. Kita bisa bawa. Ya, meskipun dicokong dengan usul-usul atau ilmu-ilmu yang lain. Ini yang pertama ya, tentang masalah tempat jual beli. Jadi tempat jual beli di mana? Di semua tempat. Di WC boleh jual beli? Boleh. Sebagian kita main gadget di HP. Ya, ini apa? Mimin, saya pesan ini Min ya. Oke kata Minnya, jual beli dalam WC. Enggak boleh hanya di masjid. Waktu jual beli. Poin yang selanjutnya adalah waktu jual beli. Sama kayak tempat jual beli. Waktu jual beli hukumnya di mana saja, kapan saja, mau pagi, mau siang, mau sore, malam, dalu, ya, mau Jumat Kliwon, mau Sabtu Pahing, mau Rabu Wage dan seterusnya. Semuanya boleh kecuali satu waktu. Ada yang tahu? Hari Jumat. Subhanallah, hari Jumat boleh jual beli hari Jumat. Apa? Hah? Azan Jumat. Ketika khotib, ketika salat, ketika khutbah boleh Pak? Hah? Ketika masuk azan Jumat kedua sampai sholat selesai, itu waktu terlarang. Kalau sholat bukan Jumat Pak, sholat maghrib, isya. Tahu Arab Saudi ya? Ya. Itu kalau udah azan harus tutup. Sampai kapan bukanya? Sampai selesai sholat. Berarti berlaku juga. Ya, ada sebagian ulama mengatakan tidak hanya sholat Jumat, tapi semua sholat. Karena kewajiban kita apa? Kalau sudah azan, sholat. Tapi Allah Ta'ala alam yang lebih tepat adalah khusus sholat Jumat saja. Dalilnya apa? Surat Al-Jumu'ah juz 29 ya. Afwan juz 28 ayat ke-9. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Wahai orang yang beriman, apabila dikumandangkan azan Jumat, ya, azan untuk sholat Jumat, maka bersegeralah ingat sama Allah. Maksudnya dengar khutbah, tegain sholat Jumat, wadharul bai', dan tinggalkan yang namanya jual beli. Jadi ketika sudah azan Jumat, kita nggak boleh lagi berjual beli, tutup pintunya, close toko online-nya. Kecuali orang yang nggak wajib Jumat. Jadi kalau ibu-ibu, akhwat-akhwat, boleh dia jualan. Ya, habis adzan Jumat. Yang enggak boleh hanya yang wajib Jumatan. Musafir? Apa hukum sholat Jumat bagi musafir?
Tidak wajib. Boleh enggak? Boleh. Nabi enggak pernah sholat ya Jumat ketika safar. Bid'ah itu. Oh, Ustaz, masa bid'ah? Yang pernah lihat snap saya pernah saya bahas ini ya. Jadi hukum sholat Jumat bagi musafir tergantung. Kalau maksudnya sebagian orang safar, kita berlima nih safar. Kemudian hari Jumat kita ngadain sholat Jumat. Kita berlima nih. Saya muazin, ini qomat, ini khotib, ini yang tidur dengerin khotib enggak ya. Kemudian yang itu tukang minta infak masjidnya. Jadi pas berlima. Ini boleh enggak? Enggak boleh, ini bid'ah. Ya, sholat Jumat bagi musafir bid'ah kalau mereka ngadain Jumatan. Tapi kalau kita berlima nih safar, udah Jumatan nih, yuk kita melipir ke masjid mukim terdekat, lagi sholat Jumat mereka, kita boleh, nggak wajib, boleh sholat di sana. Yang wajib apa? Zuhur. Tapi karena kita berada di belakang mereka, maka kita pun harus menyempurnakan sholat Jumat di belakang mereka. Begitu hukumnya. Jadi tergantung situasi. Ya boleh kalau dia bermakmum dengan jamaah mukim yang ada sholat Jumatnya. Ya. Ini diantara tentang masalah jual beli. Selanjutnya kita bahas kitab ini ya. Ya, qala al-mu'allif rahimahullah, kita lanjutkan ya sedikit tentang masalah sah. Apa sah tidaknya jual beli? Kata Syekh di sini, Abu Syuja mengatakan wa yasihu bai'u kulli tahirin muntafa'in bihi mamlukin. Diperbolehkan atau sah jual beli segala sesuatu yang tahir. Apa tahir? Suci. Apa lawan dari suci? Najis. Artinya enggak sah jual beli najis. Muntafa'an bihi, yang bisa dimanfaatkan. Boleh jual beli sesuatu yang enggak bermanfaat? Enggak boleh karena bukan harta. Jual beli debu. Debu-debu murah meriah 100 perak. Enggak bermanfaat. Tapi kalau dia menjual sesuatu yang bermanfaat, contohnya ya makanan ikan. Itu kan enggak manfaat untuk manusia, tapi ada manfaatnya untuk makanan ikan sehingga memiliki nilai. Jadi sesuatu yang tidak memiliki nilai tidak boleh diperjualbelikan. Yang ketiga, mamlukin, dimiliki. Boleh enggak menjual sesuatu yang tidak dimiliki? Enggak boleh. Ya, saya jual jam ente. Ya, pengen beli jam enggak antum? Mau Ustaz itu jam itu. Ya. Padahal saya enggak diizinkan. Ya, ini enggak boleh. Nah, ini yang pre-order nih gimana nih? Ya enggak? Yang pre-order dia punya barang enggak? Open order, pre-order, silakan pesan sama saya, list. Fulan 1, fulan 2, fulanah 3, fulanah 4. Wah, fulanah 4. Ya. Boleh enggak kayak gini? Kita akan bahas nanti. Ya, biar penasaran. Banyak yang tanya, Ustaz, masalah GoPay, nanti bahas riba kita minggu depan insyaallah. Bahas riba dan bahas ribanya lagi. Insya Allah riba itu mudah memahaminya kalau paham konsep. Dan saya minta nanti ketika saya bicara tentang riba, 2 pekan selanjutnya kita bahas pakai apa? Pakai papan tulis. Hari ini cuma materi saja ya, jadi nggak usah pakai papan tulis. Jadi kata Syekh di sini yang sah itu tohir, suci, bermanfaat dan dimiliki. Wala yasihu, sehingga tidak sah bai'u ainin najisatin, menjual beli sesuatu yang najis, wala ma la manfaata fihi, dan yang tidak memiliki manfaat karena bukan dianggap sebuah
barang benda. Jual sayap nyamuk misalnya kan nggak bermanfaat ya. Ada yang mau sayap nyamuk nggak? Saya ini nyamuk nih, lalat itu salah ya. Nyamuk. Sayapnya saya potelin, tahu potelin ya. Saya kasih kalian nih jual 10 juta, mau nggak? Kita ketawa-tawa. Tapi kata Nabi SAW, seandainya dunia yang kita 24 jam nih kejar, itu senilai dengan sayap ya janah ba'udah, sayapnya nyamuk, niscaya orang kafir akan diberi minum. Artinya apa? Artinya sayap nyamuk itu lebih berharga dibandingkan dengan dunia di sisi Allah. Ya, kita capek-capek ngejar dunia, sedangkan di sisi Allah hanyalah apa? Sayap seekor nyamuk. Nabi pernah ngelewatin sebuah bangkai kambing cacat, udah bangkai cacat. Kata Rasulullah, ada nggak yang mau jual ini, beli ini, ada nggak? Ya Rasulullah, seandainya dia nggak jadi bangkai, kambing cacat pun kami nggak mau belinya, apalagi udah jadi bangkai. Dunia ya lebih rendah dibandingkan ini. Karena itulah diantara orang yang cerdas menggunakan dunianya untuk akhirat. Dia punya harta sedekah ya, donasi Fatmedia bismillah, donasi Mutiara Sunnah bismillah, sedekah dia. Saya nggak enak bilang wazada ya. Intinya apa? Intinya jadikan jembatan untuk akhirat. Ini yang harus kita pahami ya. Kemudian di sini kita bahas ada 7 syarat jual beli. Ya, 7 syarat jual beli yang sangat penting untuk kita pahami sebagai dasar ya. Yang pertama adalah saling ridho. Saling ridho. Ini dalam jual beli, Pak. Dalam jual beli. Bukan dalam hal-hal yang diharamkan, riba, ridho. Ridho enggak riba? Sama-sama ridho. Minjam 10 juta, balik ke 12 juta ya. Iya, ridho. Dua-duanya ridho, tetap enggak boleh. Kenapa? Karena udah haram. Zina, haram atau halal? Haram. Ustaz, kami saling ridho. Iya, itu namanya zina. Kalau enggak ridho namanya pemerkosaan. Jadi kita harus pahami keridoan dua belah pihak tidak menjadikan akad yang haram menjadi halal. Nah, dalam akad muamalah yang diperbolehkan harus saling ridho. An-Nisa 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai manusia, orang-orang yang beriman, jangan makan harta sesama kalian dengan batil. Illa antakuna tijaratan antaradim minkum. Kecuali atau akan tetapi boleh kalau kalian jual beli sama-sama ridho. Saya punya gula, kamu punya garam, kita tukeran yuk, ridho. Bismillah, jual beli. Ya, kamu punya baju berapa harganya? 100.000, 90 lah, ya. Harga ustadz, nggak boleh harga ustadz ya. Ingat ustadz yang nggak boleh menawar pakai nama ustadz. Ilmu ustadz itu mahal, masa cuman 10.000. Harga ustadz lah 90.000. Subhanallah, dia memberikan harga ustadz 10.000. Ini antara kesalahan sebagian kita menggunakan ya ilmu yang kita miliki untuk mendapat diskon. Nggak boleh. Ya nggak boleh. Tapi kalau dikasih diskon nggak apa-apa, jangan nolak gitu ya. Beda ya, minta sama dikasih ya. Jadi harus saling ridho. 90 udah ku ridho, ya bismillah. Intinya saling ridho. Sehingga nggak sah jual beli yang nggak ridho. Contohnya apa? Nggak keenaan. Ustadz yang nawar tadi. Ya? Atau calon mertua. Beli, kau jual baju, berapa harganya? 150 be. Jual. Nah.
Hati-hati nih. Lajulah ini. Itu namanya enggak ridho. Beda kalau ada orang miskin ada orang tua jual di pinggir jalan tahu misalnya atau kacang, kita nggak butuh, tapi kita pengen bantu dia, kita beli. Ini ridho nggak ini? Kita nggak butuh tapi loh, ridho. Karena ridho itu bukan soal butuh tidak butuh, tapi soal rela tidak rela, itu ridho. Termasuk terpaksa. Kamu kalau tidak beli buku aku, dosen-dosen ini ya, banyak mah ini. Ajak ide kajian Imam Syafi'i. Ini dosen seperti ini, ya. Ini namanya pemaksaan, enggak sah jual beli seperti ini. Termasuk juga jual beli bercanda, enggak boleh, atau segan, sungkan. Hati-hati. Jangan sungkan dan segan, harus sama-sama ridho. Ridho enggak tuh harga segini? Ridho Ustadznya. Sebenarnya tidak Ustaz. Ya. Jadi harus saling ridho. Kecuali ada satu kasus seseorang harus jual beli meskipun dia terpaksa. Terpaksa kan enggak ridho ya? Ketika dia orang yang punya banyak hutang, jatuh tempo hutangnya. Dan dia enggak mau bayar padahal dia punya harta. Sedangkan yang minjemin kita datang ke pengadilan. Pak Hakim, fulan minjem uang saya, enggak mau kembaliin. Padahal dia orang yang berpunya. Maka hakim boleh memaksa barang-barang tersebut untuk dijual dan harta keuntungan jual tadi untuk melunasi hutangnya. Ya. Jadi hati-hati yang menghilang ketika berutang. Ini yang pertama, kita cepat saja. Yang kedua, orang yang sedang bertransaksi adalah orang yang jaizut tasarruf. Saya kesulitan menerjemahkan jaizut tasarruf ini. Intinya adalah orang yang diperbolehkan bertransaksi oleh syariat. Ya. Orang yang bertransaksi, yang jual beli adalah orang yang diperbolehkan jual beli oleh Islam. Ustadz, ada ya orang yang enggak dibolehin? Ada. Ya. Jadi orang yang dibolehin hanya 4 karakternya. Yang pertama baligh. Adek baju biru. Udah baligh belum? Belum. Boleh enggak jual beli dia? Enggak boleh. Siapa namanya? Siapa? Rais. Rais datang ke showroom mobil. Pak, saya mau beli mobil. Ente masa anak kecil, ada uang enggak? Buka koper. Wah. Uang 100 juta tunai. Boleh enggak? Enggak boleh. Ini yang pertama, siapa? Baligh. Hukum baligh apa? Tanda baligh apa yang pertama? Mimpi basah, kemudian umur 15 tahun. Jangan 20 tahun, ngapa enggak sholat? Belum baligh. Pukul dia. Belum mimpi basah Ustaz aku 20 tahun. Ya, udah 15 tahun semuanya baligh meskipun dia enggak pernah mimpi basah. Yang ketiga, tumbuhnya bulu kemaluan. Karena itulah kalau orang perang ada anak-anak yang tanggung ini baligh enggak, kalau ditanya baligh enggak, dia pasti bilang enggak ngaku dia. Karena kalau baligh kan dibunuh, tawanan. Kalau dia anak kecil jadi tawanan, jadi budak. Dicek, oh ada bulu kemaluan, dia dihukum. Sedangkan kalau dia enggak tumbuh bulu kemaluan masih belum baligh. Yang perempuan haid atau menstruasi. Yang kedua berakal sehat. Lawannya apa? Gila. Orang gila datang. Kita boleh gak jual beli sama dia? Enggak boleh. Mana walinya? Oh sebelahnya ya. Oh ini apa? Adek mbak, iya adek saya, iya. Jadi sama mbaknya aja jalan. Ya, jangan sama orang yang kurang akalnya atau gila. Yang ketiga merdeka. Merdeka ini bukan bebas dari penjajahan 45, bukan. Tapi maksudnya bukan budak. Ada yang tahu nggak kenapa budak nggak boleh jual beli?
Kenapa? Karena terikat dengan tuannya. Benar. Ada lagi? Karena budak enggak boleh memiliki harta. Harta budak adalah harta tuannya. Jadi kayak barang budak itu, kayak kucing. Kucing dikasih sawer duit. Duitnya punya siapa? Tuan kucingnya. Cing, ini uang kamu, Cing. Miau. Ya, enggak bisa dia. Sama kayak budak. Barang nggak bisa memiliki. Yang keempat, Rosyid. Rosyid itu artinya bijaksana atau cakap, dewasa dalam membelanjakan harta. Hati-hati emak-emak. Ketika emak-emak 1 juta habis sehari, nah nggak boleh jual beli orang seperti ini. Wahai Menteri Keuangan, ya. Ingat, kalau seorang istri yang boros dalam jual beli, ya Ustadz, ya Abi, Pak Umi nggak pernah lagi ini ke mall-mall, iya nggak pernah lagi, cuman setiap hari buka Shopee, sama baik ke mall pula itu tuh, ya malah mall nggak berjalan, kita yang pebarangnya yang jalan. Nah kalau dia boros melampaui batas yang nggak normal, tapi kalau dia emang suka belanja masih wajar lah ya, namanya ibu-ibu ya mungkin nggak masalah. Tapi kalau sudah di luar kebiasaan borosnya, maka orang seperti ini tidak boleh jual beli sebagai bentuk hukuman dia untuk dewasa membelanjakan harta. Jadi yang pertama tadi apa? Baligh, yang kedua berakal, yang ketiga merdeka, yang keempat ya bijaksana. Ya bukan bijaksananya harus ya pinter mengelola harta, enggak juga. Intinya bukan termasuk orang yang pandir dalam mengelola harta. Ustadz, gimana kalau anak-anak siapa ini? Ya. Siapa namanya? Ada malu-malu dia. Ya. Misalnya si adek tadi dia datang, saya jualan misalnya jual pempek. Ya, atau jual ciki, ya jual ciki, ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Itulah lemaknya jual sama anak-anak tuh ya, dipanggil kakak terus kita, mudah ya, meskipun lah tua. Atau bisa di mamang ya. Mang berapa ini Mang? Ya 1.000 deh, dikasihnya 1.000 kita ambil. Boleh nggak jual beli seperti ini? Jawabannya boleh. Ustadz, bukankah anak kecil tuh nggak boleh? Iya, ulama mengecualikan kalau dalam jual beli yang sifatnya remeh, nilainya rendah, ciki, kerupuk, permen, pempek. Ya, tapi kalau beli motor nggak boleh. Kecuali motor-motoran ya, yang 500 harganya mainan ya, itu diperbolehkan ya kata para ulama. Intinya jajan lah ya, jajan. Kalau motor kan nggak mungkin jajan lebih kemana? Jajan beli motor, enggak ya. Tapi kalau masih dalam kategori jajan, masih diperbolehkan anak-anak ya, anak-anak untuk berjual beli. Yang ketiga udah dibahas di sini, yang ketiga tadi mamluk, barang ya, atau afwan yang berjual beli atau yang menjual adalah pemilik barang atau yang mewakili. Nah ini solusi bagi pre-order adalah jadi agen resmi atau jadi reseller resmi. Biar apa? Biar dia diperbolehkan jual beli. Dia udah ada hubungan sama yang nyetok barang itu di Jakarta, di Jawa, di Bandung. Agen, dia pre-order, silakan pesan sama saya. Lili 1, 2, 3, 4. Kalau jadi agen mah enak, fleksibel akad Pak. Jadi dropshipper yang punya izin barang mengambil dari pemilik atau suppliernya atau produsennya, dia memiliki akad yang lebih luas, yang lebih fleksibel. Boleh uang di depan, boleh di belakang, boleh DP, boleh setengah, boleh tidak bayar, ya dikasih ya. Atau hal-hal yang lainnya. Kenapa? Karena orang yang dapat izin seperti pemilik barang. Kalau dia pemilik barang, akadnya bebas.
Mau bayar dulu, mau bayar nanti, mau DP, mau yang selainnya diperbolehkan. Jadi yang ketiga ini, yang memiliki barang atau yang berjual harus memiliki barang atau mendapat izin untuk menjual barang. Ini yang dikenal dengan makelar. Boleh nggak Pak makelar? Boleh dalam Islam. Sehingga di antara bisnis tanpa modal, wahai para mlu yang sedang menghalalkan si dia nabung, Ustadz, jadi zaman sekarang ini tidak ada istilah saya pengangguran, nggak ada. Di antara cara bisnis tanpa modal nih, jualin barang orang. Kita punya kenalan, kau jual apa? Baju, saya jualin ya, gitu. Dia bikin Instagram, toko apa, bajunya di fulan ini. Ada yang beli, dia tambahkan naik harganya, halal. Pokoknya sama aku minta 100.000 be. Oke, dia jual 110.000, nggak masalah. Ada modal, keluar modal nggak dia? Keluar modal, harta nggak? Nggak ada. Ya, jadi nggak ada istilah apa kerjaanmu? Kerjaanku menghalalkan putri bapak. Nggak ada. Oh saya Pak, alhamdulillah seorang direktur. Wah, perusahaan toko besar Pak. Yang ini sudah senusantara, masya Allah ya. Di mana? Di Shopee, di marketplace ya, atau di Tokopedia atau di toko bagus dan seterusnya. Ini namanya bisnis tanpa modal. Amannya dapat izin, ya. Tapi kenapa orang banyak enggak minta izin? Kalau dapat izin biasanya lebih ribet. Kenapa? Karena dia bilang pokoknya kau nggak boleh jual lebih dari gitu loh. Atau kau kalau izin harus ngambil sekian, begitu. Kenapa dropshipper banyak nggak ngomong? Dia bisa naikin harga sedemikian rupa tanpa harus izin. Tapi hati-hati dropshipper ini ya, bisa terjumus ke dalam jual beli yang diharamkan. Jadi yang ketiga, status penjual adalah pemilik barang atau yang mewakilinya. Kata Nabi kepada Hakim bin Hizam, Abu Daud, ya, la tabi' ma laisa indak, jangan jual yang tidak kau miliki. Jangan menjual barang yang belum kau miliki. Kalau udah di tangan, udah di rumah, gampang Pak. Mau kita jual DP, bayar depan, bayar belakang, bayar setengah, nggak masalah. Kalau barang udah punya kita. Termasuk kalau kita produsennya, kita misalnya punya toko dapur masakan, ya di order siapa yang mau pesan lele, ya ikan, nasi goreng, dia yang bikin, nggak masalah. Ini istisna namanya, boleh DP, boleh bayar di depan, boleh bayar di belakang. Kenapa? Karena dia sebagai produsennya. Tapi kalau dia juga ngambil dari orang lain, nah ini yang harus diwaspadai. Kalau nggak dapat izin nggak boleh dia menjual. Tapi nanti ada yang namanya akad salam, kita akan bahas nanti beberapa pertemuan ke depan. Ini termasuk solusi juga dalam dropshipping. Yang keempat udah kita bahas juga, barang yang diperjualbelikan. Adik-adik ya, mainnya di luar aja adik-adik ya. Barang yang diperjualbelikan boleh digunakan atau manfaatnya halal. Kata Nabi, innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanah. Nabi kalau mengharamkan sesuatu, maka sesuatu tadi pun haram diperjualbelikan. Ya, harga jualnya haram. Contoh apa? Khamr. Haram khamr. Boleh nggak jual beli khamr? Nggak boleh. Video porno? Nggak boleh. Alat-alat musik? Nggak boleh. Majalah-majalah apa yang gambar kelinci itu? Playboy. Tahunnya nih. Playboy nggak boleh. Saya pernah di bus ya, dari Palembang mau ke Jawa. Ya, ada penjual, ada para penjual majalah. Ya, di depan tampangnya preman, ditawarin majalah Playboy. Ketika kami pakai peci, ditawarin majalah Hidayah. Masya Allah ya. Jadi ini penjualnya bisa apa? Banyak stok tergantung.
ibu-ibu jual ini ya. Oh ini mbak-mbak jual ini. Oh ini anak kecil, ini bubu. Oh ini Pak Ustadz kasih hidayah ya. Itu loh majalah yang kadangnya ya misalnya pelaku riba. Wah, misalnya matinya tiba-tiba ya begini dulu begitu ya. Ya. Ya kayak apa sinetron azab Indosiar ya. Itu hati-hati seperti itu, termasuk khurafat terkadang ya. Kadang dosanya biasa-biasa saja tapi subhanallah. Ya, ketika mau dibawa itu ada angin puting beliung. Wah. Kemudian dari kuburannya keluar api, bukan asap, api. Kalau dosanya ya. Padahal banyak orang kafir gak kayak gitu-gitu amat gitu loh ya. Jadi di antara hal yang harus kita cross check benar nggak cerita-cerita seperti ini. Meskipun memang terkadang ada satu dua kisah yang benar terjadi. Bisa jadi ya, bisa jadi. Kita lanjutkan setelah azan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita ulangi dari pertama, apa syarat sah jual beli? Harus saling ridho antara penjual dan pembeli. Yang kedua, yang berjual beli adalah orang yang dibolehin oleh syariat untuk berjual beli. Mereka ada yang memenuhi 4 macam sifat. Yang pertama apa? Baligh. Yang kedua, ya berakal, nggak gila. Yang ketiga apa? Merdeka. Yang keempat ya rasyid ya.
Boleh nggak berjual beli sama orang kafir? Kenapa nggak ada Islam syarat di sana? Karena boleh jual beli dengan orang non Muslim, sah. Ya, dia Tiongkok, dia Kristen, dia Buddha, Hindu, sah jual beli dengan mereka. Karena ini berkaitan dengan muamalah, bukan ibadah. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang menjual adalah yang memiliki barang atau mewakilinya. Ya, dia mewakili pemilik barang. Yang keempat, barang yang dijual belikan apa? Mubah, boleh digunakan. Jadi kalau barang yang haram nggak sah diperjualbelikan. Contoh bangkai, jual beli babi, jual beli anjing. Hati-hati yang main ke Jawa, ya, guguk rica-rica. Hati-hati itu. Ya, guguk rica-rica. Diharamkan. Kalau haram dimakan, maka haram dijual belikan. Termasuk rokok, ya, patung. Ustadz, gimana kalau saya di toko rumah itu sudah saya nasihati Bapak Ibu, tapi masih aja jual rokok, ya. Kalau ada makanya rokoknya letakkan di tempat yang tersembunyi. Kalau ada yang beli, ada rokok nggak? Kate sambil nunjuk. Kate di sini maksudnya. Ya, kate di sini, ada di belakang, ya. Jadi ini termasuk tauriyah yang diperbolehkan. Alat musik, ingat mazhab Syafi'i mengharamkan jual beli alat musik. Ini dalil Syafi'iyah pun sebenarnya mengharamkan musik. Kemudian termasuk ganja, ayam sabung. Nah, nih ayam sabung. Ustadz, gimana hukum ayam sabung Ustadz, jual beli? Ada nggak orang menggunakan ayam sabung untuk dipelihara saja? Jarang sekali. Namanya ayam sabung untuk nyambung, sehingga gak boleh jual beli ayam sabung. Ya. Kalau ayam loving for you boleh, ya. Ayam apa yang romantis? Ayam ya falling in love. Nomor 5. Barang yang diperjualkan bisa diserah terimakan. Ya. Saya jualan Mbak, jualan apa? Jualan rindu. Enggak boleh jualan rindu, ya. Karena enggak bisa diserah terimakan. Atau saya jual motor saya, mana Pak? Dipaling barusan. Nah ini enggak boleh. Karena enggak bisa diserah terimakan. Atau menjual beli budak yang kabur. Atau burung di langit. Iya benar kata para ulama, ini nggak boleh karena tidak bisa mungkin diserah terimakan. Kalau pengen jualin burung, tangkap dulu burungnya, ya, panggil dulu, ker datang burungnya, baru jual terimakan, ya, atau diserah terimakan. Yang keenam, barang yang dijual belikan telah diketahui oleh pemjual dan pembeli. Ya, nggak boleh jual beli kucing dalam karung. Bagaimana cara mengetahui, Pak? Yang pertama, ngelihat langsung, ya enggak? Ini nih, ya saya jual nih Alfa, ini, ya sekian mili, ya berapa harganya sekian. Atau dengan memahami sifat atau spesifikasi dengan gambar atau video. Ustadz, saya jual ini Ustadz, sepatu futsal Ustadz. Nih gambarnya Ustadz, ya. Warna hijau kesukaan Ustadz, ya. Ukurannya 43 misalnya. Ya ini Ustadz terbaru Ustadz. Mana barangnya? Enggak ada, cuman masih ada di foto. Boleh. Karena dengan foto kita bisa melihat barangnya sehingga enggak ada goror. Sedangkan kata sahabat nahan Nabi an bai'il goror, Nabi melarang menjual beli sesuatu yang goror, yang enggak jelas. Saya jual yang di dalam kantong saya apa? Kasih tahu nggak ya? Nggak boleh tahu, nggak boleh. Harus terlihat barangnya, sesuatunya harus terlihat. Yang ketujuh, terakhir, harga barang ditentukan, ya, harga barang ditentukan.
Jadi jangan harga barangnya nanti aja. Nah ya, ambil saja dulu, jangan. Karena Nabi melarang menjual beli melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Melarang jual beli dua harga. Sebagian para ulama mengatakan dua harga ini motor kalau motor mobil ya, apa mobil banyu ini anggapnya motor. Ini anggap aja motor. Dijual harganya 12 juta, afwan 10 juta. Kalau tunai. Kalau kredit 12 juta. Iya enggak? Boleh enggak begini? Kata sebagian para ulama enggak boleh. Kenapa? Dua harga. Tapi yang lebih tepat wallahu a'lam boleh. Karena dia tidak menjual dengan dua harga. Karena dia tetap memilih satu harga. Oke deh, saya ambil 10 juta tunai. Berapa harganya? 1. Iya enggak? Oh, saya ambil itu kredit. Berapa harganya? 12 juta. Enggak, 2. Sehingga boleh menjual ini Ustadz. Kalau tunai sekian, kalau kredit sekian. Boleh. Dengan syarat, dengan catatan dia harus menentukan harga yang dia pilih. Karena itu kenapa leasing haram di dalam Islam? Karena leasing harganya tidak pasti. Ini motor harganya 12 juta selama 12 bulan, cicilan 1 juta. Tapi kalau dia macet ya 2 bulan, maka harganya berubah. Ya, enggak lagi 1 juta sebulan, tapi 2.100.000 dalam 2 bulan. Iya enggak? Berubah enggak harganya? Berubah, sehingga enggak boleh beli motor dan mobil lewat leasing. Meskipun mereka bilang leasing syariah atau misalnya apa? Ini bukan leasing Ustaz, tapi ini adalah sewa apa katanya? Sewa beli ya. Itulah pokoknya bahasa-bahasa mereka ya. Hati-hati, waspadalah karena harganya berubah. Kenapa enggak boleh? Goror. Bisa A, bisa B. Termasuk Pak, hati-hati yang berikan diskon. Yang berikan diskon. Ini Pak, boleh kredit 12 juta. Tapi kalau Bapak membayar melunasi sebelum jatuh tempo dapat potongan 10%. Nah, hati-hati. Kalau pengen berikan hadiah jangan mengurangi harga, tambah sesuatu. Pak, kalau Bapak sebelum tempo udah melunasi, Bapak akan mendapatkan hadiah gratis baju dari saya. Boleh. Jangan pengurangan harga. Kenapa? Karena harganya menjadi enggak jelas. Ini diantara 7 poin yang harus kita pahami. Wallahu ta'ala alam. Ya, 7 poin ini kita paham, enak jadinya jual beli. Ya, jual beli. Ya, sekarang kita ke pertanyaan. Banyak pertanyaan pada malam kemarin yang belum sempat terbalas. Ustadz, hukum menerima pembayaran ojek, pembayaran GoPay dan GoFood. GoFood kita akan bahas nanti ketika bahas masalah riba ya. Biar penasaran, biar hadir terus ya. Kalau ketahuan jawabannya kayak enggak kajian lagi. Ini sudah yang dibahas ya. Ustadz, kalau ada orang mengasih pertanyaan dan kita tahu jawabannya tapi masih ragu-ragu. Oh, ini kayaknya kebalik, ketuker. Pertanyaan di pondok ini oleh santri. Saya pedagang dengan penyertaan modal cukup rendah dan dengan harga jual tinggi. Wah, ya. Maling. Ya. Dengan obeng dapat mobil. Bercanda ya. Apakah ada larangan mengenai keuntungan yang berlipat-lipat? Bagus sekali pertanyaannya. Jawabannya, tidak ada ketentuan dalam syariat untuk menentukan keuntungan. Boleh keuntungan di atas 100%. Boleh. Contoh. Pempek ya. Pempek. Berapa harga sagu bolehnya? Sagu, telur, apa lagi? Ya, saya juga enggak pernah bikin pempek. Ya, air, kemudian bensin, ikan gilingan, ya, ikannya nggak disebut lupa. Itu yang paling ikan ya. Nah, ini kalau kita bicara untung-untungan,
maka bisa jadi 100% lebih keuntungannya, iya enggak? Iya. Jualan gorengan ya atau pasar pagi itu yang jual apa risol gitu ya. Itu Masya Allah untungnya banyak sekali. Termasuk yang jualan di gerbong kereta api. Ya minuman-minuman yang 3.000 5.000 itu. Ya. Nescafe atau kopi spread tambah kasih air panas 5.000. Itu untungnya berkali lipat dari modal. Boleh Pak. Yang enggak boleh adalah menjual di atas harga pasar kalau dia punya harga pasar di atas 30%. Ini bantah Malikiyah, kenapa? Takutnya zolim. Jadi kalau udah ada harga pasar, ya harga pasarnya ada, ya beda dengan harga pangsa pasar beda. Pempek di bandara dengan pempek di pinggir jalan beda, karena beda kualitas, beda ini. Ini yang sama kualitas, barangnya sama, ada harga pasar, jangan menjual lebih dari keuntungan 30%. Karena kalau di atas 30% termasuk kezoliman, kata sebagian ya para ulama. Ini nanti ya, yang baru nih ya, yang baru. Ini sudah ini. Yang sudah mana? Tak sini aja yang sudah. Ini yang kemarin dulu ya. OVO nanti ya, sabar. Menjual sesuatu atau jasa yang menetapkan harga ya boleh. Justru yang paling bagus. Ini Pak harganya 10.000. Ya. Saya jasanya potong rambut, kalau dewasa 10.000, 12.000, kalau masih anak kecil 10.000. Jadi kalau kalian pengen mengetahui kalian dewasa atau tidak, tanyalah tukang cukur rambut. Ustadz saya ini belum diajarin nikah, kenapa? Karena saya belum dewasa. Tanya tukang cukur rambut, kau dewasa atau tidak? Ya. Ini sudah ini di belakang dalam sini ya. Bagaimana hukumnya jual beli di halaman masjid? Ya, setiap Jumat boleh ya, halaman masjid boleh. Memberi DP untuk membeli barang, diberi jangka waktu 3 hari, dan jika lewat 3 hari maka uang DP hangus. Boleh enggak seperti ini? Boleh enggak? DP 3 hari kalau enggak dilunasi hangus. Boleh tidak? Boleh, asal saling ridho. Ya, hati-hati yang hobi menghanguskan DP ini, ngomong dulu. Pak, ini kalau sekian hari nggak dibayar, DP Pak ini hangus loh. Deal, boleh. Karena memang dalam siapa ini para penjual ya, DP itu kalau nggak jadi gimana hukumnya? Kebiasaannya hilang, udah biasa ini yang namanya DP. Hilang, udah biasa di dunia permodalan, tapi adabnya kita beritahu ya. Tapi kalau misalnya DP-nya 99%, wah janganlah diangusin, kasihan ya dah balik ke laca 1%. OVO nanti OVO ya. Di masalah kaidah mudah memahami riba. Ustadz, apa jual di teras masjid? Kita bahas ya. Kalau teras masjid nggak boleh. Membuat NPWP untuk membuat ATM. Membuat ATM, ya. Hukum asalnya nggak boleh. Hukum asal buat ATM nggak boleh. Karena termasuk tolong menolong dalam perbankan. Hukum asal. Tapi diperbolehkan bikin ATM kalau ada keperluan hajat. Kalau gaji cuma 100.000 sebulan, nggak usah lah bikin ATM. Begaya istilahnya. Omzet cuma 100.000, udah usah begaya ATM. Tapi kalau dia misalnya pebisnis online, ini kan ada hajat atau PNS, ya, atau dia punya banyak harta dan khawatir kalau nyimpan di rumah ya nggak aman, maka boleh bikin ATM. Jadi harus ada hajat. Setelah dia ada hajat, maka harus dia pilih bank yang bank tersebut tidak memiliki riba. Ada nggak Ustadz? Oh ada sekarang. Tabungan ya, kita bilang tabungan bukan akad, tabungan. Sekarang alhamdulillah di BNI Syariah, di Mandiri Syariah dan di yang tempat-tempat lain ada yang namanya akad wadiah hasanah. Wadiah itu artinya titipan. Uang kita nggak bertambah dan nggak berkurang.
Kita nggak ngambil riba. Kalau 10 juta ya 10 juta. Paling dipotong biaya admin kalau di awal, atau nggak, anak kurang paham ya kalau di setiap bulannya ada apa enggak. Yang jelas tidak ada penambahan, aman Pak. Jadi teman-teman yang sekarang tabungannya masih ada bagi hasil, segera minta hilangkan bagi hasilnya. Harus temui ke bank. Ustadz sayang ini Ustadz, ya sudah bilang ke bank, tapi nggak bisa, bikin ATM baru. Ustadz ini ATM dari pemerintah, Ustadz saya PNS. Ingat-ingat, tabungan kita berapa? Tabungan kita 30 juta, ngecek 33 juta. 3 jutanya riba, nggak boleh dimakan. Tapi boleh dikeluarkan untuk fasilitas umum, jalan. Atau sebagian orang mengatakan boleh untuk orang-orang fakir miskin. Ya, jadi sehingga kalau bikin NPWP maka diperbolehkan. Apalagi sekarang kita wajib pajak ya, jadi NPWP boleh bikin NPWP, cuman laporan setiap tahun SPT-nya ya, apa ya gitulah, PPT apa, enggak tahu nah. Ya saya punya NPWP juga karena saya penulis ya. Jadi kalau penulis punya NPWP royaltinya gede. Tapi kalau nggak ada NPWP royaltinya bukan mahal, kecil royaltinya ya. Sehingga saya termasuk keharusan ketika menerbitkan buku harus punya NPWP, diuruslah NPWP ketika itu. Ya, cuman ngelapor aja setiap tahun, ya nggak kena pajak dia, cuman laporan kalau gajinya masih kecil ya. Karena yang dapat gaji penghasilan tuh yang emang gede baru kena pajak. Wallahu taala alam. Ahwan Ustaz sertakan dalilnya ya. Dalilnya adalah tidak ada dalil. Ya. Ingat fikih muamalah, kalau dia bilang boleh, jangan tanya dalilnya, pusing. Ustadz mana hukum boleh jual di pempek? Sampai bolak-balik kutubus sitah kita nggak ketemu Pak. Karena ini masalah muamalah, udah kita bahas kemarin, pengantar fikih muamalah. Ya, jangan tanya dalil kepada orang yang kajian fikih muamalah kalau dia membolehkan. Tapi kalau dia mengharamkan baru mana dalilnya. Ya, wallahu taala alam. Sekarang kita bahas yang hari ini ya. Ada bahasa Arab malam ini? Belum? Iya. Sebelah kanan dulu. Ingat ya. Oh, bagus sekali ini. Apabila ada pembayaran uang pangkal sekolah anak, namun ada potongan harga jika membayar sebelum waktu tertentu, apakah halal? Halal ya, karena bukan jual beli, tapi itu syarat nak masuk anak kau sini bayar sekian ya. Misal jika bayar sebelum akhir bulan ini diskon 1 juta, tapi jika sampai bulan Juli 100%, ya nggak masalah seperti ini ya, nggak masalah karena bukan jual beli. Sama kayak misalnya kita masuk ke lumban atau ke kolam renang, kan ada uangnya tuh ya. Kalau pagi sekian, kalau malam sekian, enggak masalah, tergantung kesepakatan. Ya. Teman saya bekerja menjual barang bekas kepada si A. Bolehkah saya ikut jual belinya atas nama si A? Halalkah keuntungannya menjual barang bekas kepada si A? Bolehkah saya ikut jual belinya atas nama si A? Siapa yang nanya ini? Gimana Pak? Iya, perusahaan. Iya. Iya, sudah izin sama si A. Harus izin sama si A-nya. Karena kita pakai nama dia. Iya. Jadi kita bilang, ini Pak saya pengen beliin Bapak, cuma saya pakai nama Bapak. Iya enggak masalah. Ya ikut jual beli di sana. Ya. Jual beli barang bekas diperbolehkan selama masih bisa dimanfaatkan. Apabila saya mengirim barang dari toko ke ekspedisi atau tempat pengiriman barang, lain ongkosnya terbilang 50.000. Lalu orang yang buat nota jasa pengen itu saya bayar 50.000, lalu dengan sesuai nota berbilang, tapi orang buat nota itu mereka saya uang 10.000. Apakah ini diperbolehkan Ustadz? Apakah haram? Allah alam, saya masih belum tergambar ya. Susahnya fikih muamalah ini bikin mikir ya. Karena sebagian Ustadz nggak mau ngisi fikih muamalah.
Marketer jual beli online dalam Islam boleh. Apa hukum just tip? Just tip kita akan bahas nanti, ya, karena pembahasannya masih berkaitan dengan masalah riba. Apakah jual beli kucing diperbolehkan? Bagus sekali. Dalam sebuah hadis Muslim dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'is sinaur. Nabi melarang jual beli kucing, sehingga Hanabilah mengatakan haram jual beli kucing. Jumhur bilang boleh jual beli kucing, tapi kalau saya pribadi hadis yang sahih dan hukum asal larangan adalah tidak sah, sehingga tidak boleh menjual beli kucing. Ustadz, saya nggak jual beli kucing, cuman upah apa ya sekarang ini ngetren, upah pemeliharaan ya, upah jasa, sama be, itu bahasa-bahasa ngotai itu. Intinya sama-sama bayar duit. Ya, termasuk itu hilah, menghalal-halalkan, padahal sama, Pak. Mau dia itu uang upah untuk biaya makan perawatan selama ini, sama lah dengan jual beli itu. Ya, karena ada kata nyuruh kau upah dia, nyasar dia itu nggak ada. Yang suruh dia menjasa dia, kecuali tolong kamu punya ini, saya punya kucing, tolong upah, tolong asuh dia ya, saya bayar. Nah, itu namanya pengasuhan. Ini dia ngasuh, tidak kata yang mayar, dia pakai duit dia dewek, dijual pengasuhan. Kau tuh bukan pengasuhan, kau tuh jual kucing, nggak boleh. Tapi kalau ada ustadz yang membolehkan, ya ini masalah khilafiyah. Asal kalian membolehkannya bukan dengan hawa nafsu. Benar-benar pelajari hadisnya. Oh, hadisnya mutarib dalam, wah mantap kalian paham mustalahul hadis, ya bisa berijtihad sendiri nggak masalah. Tapi kalau kalian nggak tahu cuman hawa nafsu, Ustadz saya ini jual beli kucing, maka lebih baik carilah jual beli yang lain, ya. Masih banyak yang halal, otak-otak model T1 itu semua boleh. Ini sudah ini ya. Oh ini sudah. Ini yang belum sudah galau ya. Sudah galau ini. Ini yang enggak tadi. Bagaimana kalau kita transaksi seperti bayar administrasi? Itu namanya syarat teman-teman ya, bukan jual beli. Sama cak anak kita kalau ke bioskop bayar sekian, nah itu namanya. Ya, kalau Eko daurah bayar sekian. Oh ada ininya di dalam masjid, nggak masalah. Ya, kalau di dalam masjid pembayaran tidak masalah kalau dia itu syarat, ya bukan. Tapi kalau itu tuh untuk membeli, ya. Untuk membeli maka nggak boleh. Contohnya buku tersebut untuk fotokopi kitab, biasanya beli, lebih baik tidak di masjid. Ya, kalau uang tersebut itu untuk sebagai upah timbal balik sesuatu yang dia dapatkan, snack ya, atau yang semisalnya. Promosi umroh atau tabungan umroh di dalam masjid. Ya, promosi umroh dalam masjid nggak boleh, ya. Kalau dia, kalau umroh orang lain sebagian mengatakan boleh, karena dia nggak mendapat keuntungan dari itu. Ya. Apakah memakai helm wajib bagi pengendara motor? Wajib. Ya. Kayaknya nanya aku lagi gitu ya. Ya. Bagaimana belanja di Shopee menggunakan Shopee sebagai alat transaksi? Kalau dia punya deposit dan dari deposit Shopee Pay, ya ini nggak boleh karena dia dapat keuntungan. Nah lah kejawab ya, harusnya agak dia. Pembahasan riba ya, pembahasan riba. Sah atau tidak jika seorang menjual rambut tanda tangan milik seorang yang terkenal yang telah meninggal? Oh rambut, nggak boleh. Ingat, sesuatu yang ada di dalam diri kita itu bukan milik kita. Syarat sah tadi apa? Memiliki barang. Sehingga nggak boleh ada istilah jual beli organ. Termasuk nggak boleh ada istilah donor organ. Kita menyukai seorang akhwat dia buta. Wasiat kita kalau saya mati berikan mataku untuk dirinya. Jasa.
biar dia bisa melihat dengan diriku, melihat dengan mataku. Wes. Ini enggak boleh. Kenapa? Yang punya mata Allah Subhanahu wa taala. Ulama bahas donor organ tidak diperbolehkan. Ginjal 2 dikasih 1 untuk pacarnya, enggak boleh. Atau dia butuh uang jual ginjal, ada enggak gitu ya? Ya, ini enggak diperbolehkan. Ya, kenapa enggak diperbolehkan? Karena bukan sesuatu yang dia miliki, kecuali darah. Boleh donor darah, kenapa? Karena darah ini senantiasa dipompa oleh jantung. Sehingga malah bagus untuk kesehatan. Kalau donor darah, saya pengen donor darah, tapi setiap donor darah saya sedang tidak sehat. Sampai sekarang belum pernah donor darah. Karena nggak boleh sakit katanya gitu ya. Donor darah jangan sampai dalam keadaan sakit. Kelompok dengan kelompok lain sparring futsal. Nah, ini banyak main nih. Dan salah satu kelompok menang dan yang kalah dia membayar lapangan lebih besar daripada yang menang. Ini judi. Ya. Banyak ikhwan-ikhwan seperti ini. Karena tadi nggak paham fikih muamalah. Ya, nggak paham fikih muamalah. CK gabung-gabung udah main itu. Ya, main sepuas-puasan. Kadang kita ini nak seru-seruan, enggak seru Ustaz. Ya. Kalau ada itu kan nak semangat untuk menang. Inilah. Jual beli kucing udah kita bahas, ular haram dimakan sehingga ya haram diperjual belikan. Ya ular itu disuruh dibunuh bukan masuk YouTube ya. Ular sekarang masuk YouTube. Burung boleh jual beli burung. Membayar jasa penitipan sandal di teras masjid. Apakah termasuk dalamnya Ustadz? Iya, termasuk. Jadi kalau pengen bayar jasa, saya kalau sama di Ra'iyah itu, kalau dia ya sandal saya tiba-tiba masuk di sana, ini kan pemaksaan ya. Saya naruh sandal di situ, tiba-tiba sudah di dalam sana. Ya dia minta uang juga, kata sini tegak di sini ya, keluar dulu. Ya, enggak boleh transaksi begitu dalamnya. Bagaimana hukumnya menjual produk yang logonya sama seperti yang asli, seperti sandal yang ada logo Nike atau Adidas? Apakah termasuk menjual brand orang lain dan mengambil brand orang lain tanpa izin, termasuk dosakah? Iya, termasuk dosa. Hanya saja jual belinya sah, ya, tapi dia berdosa. Ustadz mohon dijawab. Woi, maksa dia. Ya, untung bukan jual beli ya, jual beli tidak ada pemaksaan. Ustadz, bos saya mengatakan secara tidak langsung kalau Wahabi itu adalah Salafi. Ketika rapat dan menyebar banyak syubhat. Padahal waktu itu bos saya tidak mempermasalahkan. Ya, dan Ana sudah tidak nyaman kerja di sini lagi. Karena singgungan itu terlebih Ana sudah kecewa dan miris dengan bos Ana itu. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Tetap bertahan atau resign? Mohon jawabannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Resign, ya. Dia sendiri tidak nyaman, kecewa. Udah tahu jawabannya dia nih. Ya. Dan sebagian begini, sebagian kita itu bertanya, cuman minta motivasi, ya enggak? Saya termasuk demikian. Ustadz, saya lagi enggak semangat, Ustadz, begini. Ustadznya bilang apa? Udah berhenti aja dari sini. Terdiam saya. Ustadz masuk, kan kau tahu, ya. Kau tidak mungkin berhenti sini, istrinya tetap belajar. Cuman kita butuh motivasi. Kalau begini kan langsung, ya resign sudah. Ya, nggak ada yang nyuruh dia kerja di sana. Apalagi sudah dibahas-bahas masalah seperti itu. Inilah diantara ya kita jangan terlalu menampakkan kewahabian kita. Ini juga ini termasuk hal yang harus kita pahami, ya teman-teman ya. Jadi boleh bertauria dalam arti memudahkan. Ya kamu nih kunut apa enggak kunut? Ya saya kunut. Ya dalam hati kunut witir. Gitu ya. Intinya apa? Jangan bilang saya salafi, semua sesat, NU sesat. Jangan begitu. Kita diusir dari tempat kerja kita. Jadi istilahnya enggak harus menampakkan. Ya cuman muamalah. Ingat muamalah kalau udah indah, mau kita Wahabi, mau kita apapun, tetap orang enak, kerja kita ada bagus. Ya ada sebagian saya kenal, sebagian ikhwan-ikhwan, kerja di tempat yang nggak suka sama Wahabi, tapi karena kerjanya bagus, ya dia kerjanya profesional dan akhlaknya baik, perusahaan malah nggak mau kehilangan dia.
Ya, ketika ada yang ngajak dia Wahabi, malah yang diajak itu yang ditegur. Jangan kau. Ya, dia keluar, awas kau. Nah, ya. Ini jadilah seperti ini karyawan-karyawan seperti ini. Allah taala a'lam. Ini satu lagi. Bukan ini. Oh, belum. Jual beli rumah dinas dengan alasan kembalikan uang rehab. Rumah dinas itu statusnya apa sih? Pinjaman kan? Barang pinjaman berarti bukan dimiliki, kan enak, konsep udah ada, Pak. Ya, barang orang kita jual, kita minjem barang orang, kemudian kita jual beli, nggak boleh. Itu bukan barang kita, kita minjam. Ya, Allahu taala alam. Kita insyaallah lanjutkan minggu depan tentang bahaya riba. Ya, bahaya riba. Bahaya dulu baru tentang masalah kaidah-kaidah memahami riba. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.